Oke, semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sejarah kita. Jika di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan, mulai dari kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan naskah proklamasi sampai dengan pembacaan naskah proklamasi. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai pemenuhan berdirinya negara Indonesia. Ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, maka Indonesia harus memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu ada 3. Ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Sedangkan unsur deklaratif adalah adanya pengakuan dari negara lain akan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana cara bangsa Indonesia untuk memenuhi syarat-syarat ini? Indonesia nanti melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah melakukan sidang PPKI, yaitu tanggal 18, tanggal 19, dan tanggal 22 Agustus 1945. Nah, selain itu, bangsa Indonesia juga harus menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Karena ketika tanggal 17 dibacakan proklamasi, belum tentu di wilayah-wilayah yang lain itu langsung mengetahui. Kemudian langkah selanjutnya, Indonesia harus mencari pengakuan dari negara lain. Nah, nanti kita akan ambil 3 negara. Kenapa kok 3 negara ini? Karena 3 negara ini selain mengakui juga berperan penting dalam mendukung peristiwa kemerdekaan Indonesia. 3 negara tersebut adalah Mesir, India, dan Australia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sidang PPKI yang dilakukan tanggal 18, 19, dan 22 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI ini sangat penting dalam rangka membangun fondasi negara Republik Indonesia. Sidang pertama tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu meletakkan fondasi konstitusi dan kepemimpinan negara. Di antara beberapa kebijakan penting, yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang 1945. Nah, dalam Undang-Undang 45 ini ceritanya tidak sehari jadi, melainkan draft Undang-Undang 1945 itu sudah terbahas dalam sidang BPUPKI, yaitu ketika tanggal 29 sampai dengan 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yaitu membahas tentang dasar negara. Kemudian tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara dan draft Undang-Undang Dasar 45, mulai dari pembukaan sampai dengan batang tubuhnya. Nah, maka di tanggal 18 Agustus tahun 1945 prosesnya berlangsung lebih cepat karena sudah ada draft, sehingga di hari tersebut Undang-Undang 1945 bisa disahkan secara resmi. Kemudian yang kedua adalah revisi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu juga dibahas di sidang BPUPKI. Nah, di dalam Piagam Jakarta sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, di dalam kata-kata ini pada akhirnya direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok harus direvisi? Alasannya adalah karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan hanya orang Islam. Dan ketika dipaksakan sesuai dengan Piagam Jakarta, takutnya nanti akan terjadi disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa, yaitu antara wilayah-wilayah yang mayoritas Islam dan wilayah-wilayah yang nanti banyak non-muslimnya. Kemudian yang ketiga adalah
pemilihan pemimpin yaitu presiden dan wakil presiden waktu itu dijabat oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Penunjukan ini dilakukan secara aklamasi, bukan melalui prosedur pemilu. Kemudian yang keempat adalah ada wacana untuk membentuk Komite Nasional. Komite Nasional ini bertugas untuk membantu tugas-tugas presiden. Tanggal 18 selesai, sidang berikutnya dilanjutkan tanggal 19. Fokus di sidang kedua ini adalah untuk membangun struktur pemerintahan dan wilayah. Di antara kebijakan-kebijakannya adalah yang pertama, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta nanti sekaligus penunjukan gubernur di setiap wilayah. Yang kedua adalah pembentukan kementerian, yaitu menyepakati dibentuk 12 departemen atau kementerian dan 4 menteri negara. Keputusan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah. Jadi bayangkan itu seperti DPRD, di DPR di tingkat daerah. 8 provinsi yang dimaksud adalah 1. Sumatera dengan gubernurnya adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan. Yang kedua adalah Jawa Barat dengan gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. Yang ketiga Jawa Tengah dengan gubernur Raden Panji Suroso. Kemudian Jawa Timur dengan gubernur R.A. Suryo. Kemudian Sunda Kecil yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali untuk wilayah yang sekarang dengan gubernurnya yaitu Mr. I Gusti Ketut Puja. Yang keenam ada wilayah Maluku. Nanti wilayah Maluku ini mencakup ke wilayah Papua dengan gubernur Mr. J. Latuhar Hari. Yang ketujuh ada wilayah Sulawesi dengan gubernur yang pertama adalah Samratulangi. Yang ke-8 adalah wilayah Kalimantan dengan gubernur Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Baik, selanjutnya ini adalah departemen yang dibentuk, mulai dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Penerangan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Departemen Keamanan Rakyat, dengan dibantu dengan 4 menteri negara. Selanjutnya sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945 dengan fokus pembahasan adalah alat kelengkapan negara dan keamanan. Ada 3 keputusan strategis yang berhasil ditelurkan. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi bayangkan itu setara dengan DPR yang sekarang. Kalau di tanggal 19 tadi DPRD tingkat daerah, maka tanggal 22 ini adalah tingkat nasional. Yang kedua adalah mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Rencananya pada tanggal 22 Agustus ini partai yang akan ada di Indonesia hanya ada 1, yaitu PNI saja. Namun dalam perkembangannya nanti keluar maklumat X yang menjadi dasar pembentukan multipartai. Yang ketiga adalah membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat ini merupakan cikal bakal dari TNI yang sekarang. Sidang PPKI dilakukan dalam waktu beberapa hari saja. Langkah ini diambil adalah respon
bergerak cepat agar kelengkapan negara segera terpenuhi, dan sewaktu-waktu ada perubahan besar terjadi dalam kondisi perpolitikan dunia, kita sudah menyiapkan dasar-dasar untuk menjadi sebuah negara. Mungkin itu pembahasan pertama kita. Akan kita lanjutkan di pembahasan kedua.